Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita melakukan praktikum kalian yang pertama untuk semester 2, yaitu kimia analitik yang pertama. Yang kita lakukan adalah analisa kualitatif kation golongan 1. Nah, Mbak langsung aja ya, seperti biasa kita mention dulu, kita rincikan dulu apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan, dan juga tentu saja reagensia yang akan kita gunakan selama melakukan pemeriksaan atau praktikum kali ini. Nah, untuk praktikum yang pertama kita masih bermain di kation, yaitu golongan yang pertama. Seperti yang Mbak udah kasih tahu ke kalian, jadi ada kation, ada anion, kemudian ada golongan-golongannya. Nah, di sini reagensia yang kita butuhkan untuk praktikum kita yang pertama adalah ada asam klorida atau HCl, kalium kromat, K2CrO4, asam sulfat, H2SO4. Yang keempat adalah kalium iodida atau Ki. Yang kelima adalah mangan sulfat atau MnSO4, dan yang keenam kalium hidroksida atau KOH, dan tentu saja kita membutuhkan Aquades. Nah, ntar untuk penampakan reagensianya akan Mbak tampilkan. Mbak jelasin dulu yang ini sedikit. Untuk cara kerjanya, di sini kalian ada beberapa langkah yang harus kalian lewati. Yang pertama mereka lakukan atau yang akan kalian lakukan adalah uji organoleptis. Nah, jadi uji organoleptis yang pertama untuk cara kerjanya adalah ketika kalian mendapatkan sampel, itu kalian uji secara organoleptis. Organoleptis itu apa, Mbak Ayu? Uji organoleptis itu simpelnya kayak uji fisiknya aja. Jadi kita nggak perlu mereaksikan secara kimiawi untuk mengetahui sampel tersebut. Kita hanya melihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang, bagaimana identitas dari sampel tersebut. Nah, di sini ada beberapa indikator yang bisa kalian masukkan untuk sampelnya. Nanti bagaimana bentuk dari sampel itu, apakah cairan, padatan, atau yang lainnya. Kemudian warna, kalian lihat warnanya seperti apa sampel tersebut. Itu masih bisa dilihat dengan kasat mata kan, dengan langsung tanpa kita mereaksikan secara kimia. Kemudian baunya seperti apa, jadi kita bisa aromakan tuh si sampelnya seperti apa baunya. Dan rasa, kalau rasa ini masalah pengecapan tapi kita nggak perlu gunakan, nanti pengisiannya Mbak bakal kasih lihat juga. Selesai kalian mengidentifikasi sampel tersebut, dia punya identitas yang udah kalian isi secara organoleptis, baru kita uji golongan dan juga kita uji penegasannya. Jadi kita uji dia di sampel itu apakah benar dia adalah golongan satunya kation. Nah, kalau kita udah dapat dia golongan 1, kita lakukan uji penegasan. Kenapa kita butuh uji penegasan? Karena kan kita di golongan 1 tuh ada 3 tuh deh kation. Ada si Ag+, kemudian ada Pb2+ atau timbal, dan yang terakhir ada merkuri atau Hg. Nah, jadi itu kita lihat karakteristik atau ciri-cirinya seperti apa. Oke, untuk video selanjutnya Mbak jelaskan di dalam buku catatan Mbak, tidak apa-apa ya, karena kalau misalnya Mbak catat di papan takutnya kalian kurang jelas melihat. Langkah kerja selanjutnya untuk uji golongan dan juga uji penegasan, kita misalnya mendapatkan suatu sampel larutan, jadi larutannya itu masih buta ya, kita nggak tahu apakah ada Ag di dalam larutan sampel tersebut. Nah, jadi si Ag ini punya karakteristik yang khusus. Dia punya beberapa uji. Yang pertama, ketika kalian mendapatkan sampel yang kalian curigai di dalamnya ada kation Ag+, langkah pertama yang kalian lakukan adalah di sini ada tabung reaksi, kalian pipet sampel Ag yang kita curigai ya, sampel kita masukkan, kurang lebih karena ini kualitatif, jadi kita masukkan 1 drop aja. Kalau kalian rasa 1 drop pipet tetes itu kalian masukkan sampel sudah cukup, it's okay dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kalian merasa satu pipet tetes itu nggak cukup buat kalian melakukan pengujian, boleh ditambah mungkin menjadi 2 mili kah atau 2 drop pipet tetes sampelnya. Nah, ketika kalian masukkan sampel sampel yang kalian curigai ada Ag-nya, itu kalian tambahkan dengan HCl reagensianya. HCl-nya kalian teteskan ke dalam si sampelnya. Nanti Mbak kasih lihat langsung contoh demonstrasinya seperti apa. Ketika sampel larutan yang kalian curigai ada Ag-nya itu kalian campurkan dengan HCl di dalam tabung reaksi, dan ketika kalian campurkan langsung terbentuk endapan putih, maka kita dapat simpulkan bahwa
si sampel tersebut adalah golongan 1 pertama. Itu adalah ciri khas dari golongan 1. Ketika direaksikan dengan HCl, berarti dia akan membentuk endapan putih sehingga akan kita simpulkan dia adalah golongan 1. Nah, setelah kalian dapatkan di sini golongan 1, kalian lanjutkan uji penegasan. Kita hanya tahu, oh ternyata sampel yang saya uji adalah golongan 1, tapi kalian belum tahu apakah dia Ag atau Pb atau mungkin merkuri, karena di sini seperti ini di Pb dia juga ketika diteteskan dengan HCl terbentuk endapan putih kan. Nah, jadi kita hanya mengetahui sampel tersebut golongan 1, tapi kita belum tahu apakah dia Ag atau Pb. Nah, untuk Ag sendiri uji penegasannya adalah kalian tuangkan dengan kertas saring hasil endapannya ini. Nah, kertas saring ini membentuk filtrat, jadi dia ditangkap. Di kertas saring ini kalian teteskan dengan MnSO4 dan juga KOH. Setelah itu kalian lihat di kertas saringnya, kalau dia ada endapan berwarna hitam atau perakan bintik-bintik hitam, maka bisa dipastikan bahwa sampel tersebut adalah Ag+. Ketemu ya. Kemarin teman-temannya yang kelompok F juga melakukan ini. Nanti dilihat dokumentasinya, nanti Mbak arahkan. Kemudian yang kedua, untuk kita meyakinkan diri kita menyimpulkan bahwa itu beneran Ag, kita uji lagi karena Ag punya ciri khas yang lain. Ketika sampel Ag ini kalian teteskan ke dalam tabung reaksi, kemudian kalian campurkan dengan tetesan kalium kromat, dia akan membentuk endapan berwarna merah bata. Nah, ketika dia sudah berwarna merah bata di dalam sini, kalian bisa lihat, simpulkanlah dia bahwa ternyata benar sampel yang saya uji adalah sampel yang mengandung kation Ag+. Seperti itu. Selanjutnya untuk uji Pb2+, di sini dia juga punya karakteristik yang khusus. Pertama kita lakukan adalah siapkan tabung reaksi seperti biasa, baru kita masukkan sampel Pb dengan pipet tetes, dimasukkan. Setelah itu diteteskan dengan HCl, dia akan membentuk endapan putih sama seperti Ag di atas. Itu adalah ciri khas dari golongan 1D. Kalau misalnya kalian mereaksikan suatu sampel dengan HCl tetapi dia tidak berwarna endapan putih atau tidak membentuk endapan putih, bisa jadi sampel tersebut bukan golongan 1, tapi bisa jadi dia kation golongan 2 kah, 3, 4, dan 5, atau justru dia anion. Nah, mereka juga punya ciri khas sendiri, sama kayak ini dia punya uji sendiri, ditetesin apa dia warna apa. Nah, itu kita fokusnya kation golongan 1 dulu. Lanjut, ketika kalian mendapatkan endapan putih, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa dia golongan 1. Kita lanjutkan ke uji penegasan. Di sini ada sampel Pb2+ juga. Ini sampel buta ya. Ini Mbak kasih penjelasan di sini Pb2+. Padahal kita belum tahu kalau dia Pb2+ atau bukan. Ngerti kan maksudnya? Ini masih sampel buta. Ketika kalian mencurigai ada Pb atau timbal di dalam sampel tersebut, kalian masukkan sampelnya ke dalam tabung reaksi. Kalian teteskan dengan K2CrO4. Nah, ketika kalian teteskan, dia akan langsung membentuk endapan kuning di sini. Oh, berarti kalian bisa simpulkan dia adalah timbal atau Pb2+ sampelnya. Beda ya, kalau si Ag ditambah K2CrO4 dia merah bata. Kalau si Pb ketemu K2CrO4 dia endapan kuning. Jadi itu yang harus kalian pahami perbedaannya, ciri khasnya, kalau bisa dihafal. Besok kalau keluar di ujian praktikum, kalian kan nggak perlu lihat contekan seperti ini. Dalam artian kalian udah tahu kalau ini ketemu ini, oh reaksinya membentuk warna apa, seperti itu. Kalian udah bisa simpulkan bahwa itu Pb. Nah, cara lain yang bisa kalian gunakan untuk melakukan penegasan apakah sampel itu mengandung kation Pb2+ atau tidak adalah nih yang ketiga. Kalian siapin lagi tabung reaksi yang baru, kemudian kalian masukkan sampel yang kalian curigai ada Pb2+-nya dan diteteskan dengan Ki. Setelah diteteskan dia ternyata terbentuk endapan kuning. Sudah, itu bisa kalian simpulkan bahwa itu Pb. Tapi kita masih melakukan uji lanjutannya di sini untuk meyakinkan kita lagi, untuk lebih meyakinkan. Nah, sampel yang udah kalian reaksikan membentuk endapan kuning ini jangan dibuang dulu deh. Dimasukkan H2O atau Aquades. Pakai botol semprot yang biasa kalian pakai itu aja. Kalian masukin 1:1, nggak perlu terukur berapa milinya karena ini kualitatif ya, jadi nggak perlu tepat-tepat banget. Yang penting kalian nyaman melakukan pemeriksaan dan kalian bisa menyimpulkan hasil dengan baik. Nah, setelah kalian masukkan air, ini ada bunsen. Bunsen itu pemanas, jadi ini ada apinya ya. Ini kalian
panaskan si tabung reaksi yang berisi endapan kuning dari sini dan juga sudah dimasukkan air. Panaskan dan digoyang-goyangkan selama pemanasan. Ini kalian panaskan sampai keluar belebek-belebek air itu loh, kayak mendidih. Nah, setelah dia udah mendidih, kita matikan bunsennya. Kemudian kita dinginkan sampai nanti terlihat keping-keping emas. Keping-keping emasnya kalian jangan ekspektasi kayak emas beneran keping emas, enggak. Tapi dia lebih ke kayak kalian tahu nggak, glitter-glitter yang glowing seperti itu. Nanti Mbak kasih lihat dokumentasinya. Lanjut, di sini yang terakhir adalah untuk uji PB. Kalian bisa menggunakan H2SO4 juga. Sama caranya. Kalian siapkan tabung reaksi baru, masukkan sampel, kemudian di sini setelah ditambahkan H2SO4 dia akan membentuk endapan putih. Nah, itu ciri khas dari PB. Kalau kalian dapat hasil seperti ini, oh saya bisa memastikan Mbak kalau sampel itu mengandung kation Pb2+, di mana Pb2+ ini merupakan golongan 1. Nah, untuk hasil nanti Mbak fotokan melalui PJ ya. Jadi kalau kalian bekerja secara langsung di dalam lab ini, kalian bikin hasil seperti ini di laporannya. Ketika Ag dicampurkan HCl, dia akan membentuk endapan putih. Reaksinya Ag plus HCl membentuk AgCl seperti ini. Endapan putihnya enggak kurang jelas ya, seperti ini. Nah, ini laporan Mbak dulu. Kemudian yang endapan merah tadi si Ag. Nah, seperti ini endapan merahnya. Nanti kelompok F karena sudah melakukan bisa sharing ya sama teman-temannya hasil dokumentasi kalian, biar teman-temannya tuh tahu, bisa ngelihat langsung. Kemudian ini untuk yang sampel PB plus HCl membentuk endapan putih. Reaksinya seperti berikut. Kalau kalian masih bingung mereaksikan, kalian boleh lihat di internet. Kalau Pb2+ plus HCl tuh hasilnya apa, bisa kalian lihat. Itu udah banyak sumber belajar sayang. Dokumentasinya ini endapan putih. Kemudian lanjut. Nah, di sini yang endapan kuning seperti ini. Nah, ini yang Mbak maksud adalah keping-keping emas. Jadi dia seperti glitter, dia nggak nyatu sama air di sini. Dia kayak glowing gitu ya. Yang cewek pasti ngerti lah, cowok juga insya Allah. Kemudian di sini yang dengan H2SO4 membentuk endapan putih seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut untuk yang sampel A, ini sampelnya, dia adalah si Ag+, karena setelah diuji melalui tahapan yang tadi Mbak perlihatkan, ternyata dia memang benar Ag+. Kemudian sampel B adalah Pb2+. Oke, ini dia ya reagensia yang kalian gunakan selama praktikum. Pertama ada MnSO4. Ini udah ada pasangannya, 1 pipet tetes. Kemudian kalian butuh KOH. Di sini juga udah ada pasangannya. Pipet tetesnya masing-masing ya. Ini KCrO4, kemudian HCl, yang ini adalah Ki, dan yang terakhir adalah H2SO4. Ada Aquades, dan ini sampel yang kalian uji. Ada 2 sampel buta di sini. Mbak kasih nama aja, entar ini sampel A, ini sampel B. Nanti kita uji sampel A ini ada golongan kation berapa, kayak gitu. Jadi mereka punya pipet tetesnya masing-masing. Kenapa harus masing-masing Mbak Ayu? Dan ketika kalian bekerja, kalian nggak boleh nih nge-skip. Kalian abis ngambil MnSO4 di sini, tapi kalian pakai pipet tetesnya MnSO4 untuk pipet K2CrO4. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ditakutkannya ada kontaminasi atau reaksi yang salah. Oke adik-adik, jadi ini ya yang namanya plat tabung, dan juga ini tabung reaksi seperti ini. Jadi dia harus satu paket kayak gini. Kenapa? Karena ketika kalian akan melakukan pemeriksaan, nggak mungkin kan kalian cuma bawa tabung reaksi ke sana kemari kemudian ditaruh seperti ini, kan bisa tumpah tuh reagennya. Maka kita butuh paket plat tabung seperti ini. Jadi udah ada lubang-lubangnya tuh, nggak kalian taruh kayak gini. Nah, uji yang pertama tadi kita akan mereaksikan si HCl ya. Kita melakukan uji Ag. Nah, anggap kalian nggak tahu ini ada Ag-nya. Anggap kalian mendapatkan sampel buta. Ini sampel X aja. Nah, kita mau uji si sampel ini ada kation apanya di dalam sini. Kan kita mencurigai ini adalah kation golongan 1. Ya. Jadi kita lakukan ujinya seperti yang tadi Mbak contohkan. Kalian sambil melihat skema gambar yang udah Mbak jelasin, sambil Mbak kasih demonstrasinya sedikit. Nah, dia juga punya pipetnya sendiri seperti ini.
kalian buka dulu, kemudian kalian sedot full. Jadi penggunaan pipet tetes itu sebelum dia menyentuh si larutan, kalian ditekan dulu bantalan bolanya. Pas dia ketemu airnya, larutannya, baru kalian buka set gitu. Ini dia naik, nah kayak gini. Baru kita masukkan ke tabung reaksinya. Kalian masukkannya, ujung dari si pipet tetes nggak boleh kena kebentur sama ujung-ujung atau masuk kena si dindingan tabung reaksi, biar nggak terjadi kontaminasi. Jadi dia di tengah-tengah ngambang, kemudian dikeluarkan seperti itu. Jangan yang ditempelin seperti ini. Ini contoh aja ya, jangan sampai ditempelin kayak gini, karena takutnya nanti kalian mengalami kontaminasi atau reaksi yang lain. Oke, udah selesai. Baru kita lakukan ujinya. Nah, ujinya dengan HCl dulu. Sini ya. HCl, kalian cari HCl di sini, baca. HCl ini. Udah ada pasangan pipetnya, pakai pipetnya juga. Dibuka. Kalian ambil. Nah, masuk, reaksikan ke sini. Jangan sampai nyentuh ya. Nah, tuh. Ketika sampel yang tadi direaksikan dengan HCl, dia akan membentuk endapan berwarna putih seperti ini. Nah, kita bisa simpulin ya, kalau sampel itu golongan 1 kationnya. Tapi kita belum bisa yakin apakah dia Ag atau Pb, karena kan di golongan 1 bukan cuma 1 kation aja, tapi ada 3. Cuman sampel yang kita punya ada 2 di sini, yaitu Ag dan Pb. Cuman kita nggak tahu yang mana Ag, yang mana yang Pb ceritanya. Nah, setelah itu, nah, Mbak punya kertas saring di sini. Kalau kalian sambil melihat skema yang tadi, kertas saringnya yang itu kita gunakan untuk menyaring si endapan putih ini. Nah, kita bentuk dulu kerucut kayak gini ya, Dek ya. Kita bentuk kerucut kurang lebih pakai tabung reaksi yang baru. Nah, kemudian kita tumpahkan si endapannya ke dalam sini. Ditumpah maksimal. Oke, tunggu seperti ini. Setelah itu, biar mudah ya, biar nggak capek. Nah, kalian baca di situ kertas saring ditetesi dengan MnSO4 dan juga KOH. Kita pakai perbandingan 1:1 aja. Ini KOH ya, KOH. Nah, KOH kalian tetesinnya ke kertas saring. Kelihatan nggak? Ke kertas saringnya ditetesin. Ini KOH ya. 2. Kemudian yang MnSO4. MnSO4 juga ke atas kertas saringnya. Tuh, 2. Nah, ini yang setelah diteteskan ya. Jadi kita nggak pakai tabung reaksinya lagi, tapi kita melihat interpretasi hasilnya di kertas saringnya. Oke, di situ kalian bisa lihat sini ada endapan berwarna hitam atau perakan hitam seperti ini. Kita bisa simpulkan bahwa ternyata benar. Yang kita uji sampelnya itu adalah si Ag. Uji lagi misalnya yang kedua tuh untuk si Ag. Kita ambil lagi sampel Ag di sini, pakai tabung yang baru ya. Tabung yang masih kosong. Kita ambil 1 sedot aja, keluarkan. Oke. Ini sampelnya. Kalian baca di situ. Kalau dia dicampurkan dengan K2CrO4, katanya dia akan membentuk endapan warna merah bata. Kita cobain. Ini pipetnya si K2CrO4. Kita ambil, pencet dulu ya, baru kalian sedot. Masukkan ke sampel yang tadi. 1-2 tetes aja. Nah, ketika sudah direaksikan, kalian bisa lihat endapan berwarna merah bata
seperti ini. Kalian bisa simpulkan bahwa di larutan tersebut sampelnya ada Ag+. Selesai 2. Kita akan melakukan uji-uji yang selanjutnya. Udah ketemu ya si Ag, jadi kita bisa simpulkan bahwa sampel ini adalah ada kation Ag-nya. Ya kurang lebih ya videonya, mohon maaf agak shaky. Mbak ngerasa ngevlog banget ini dadakan. Oke, ini si sampel yang kedua ada di tabung yang kedua. Anggap kalian nggak tahu ini sampel apa walaupun sudah tertera di sini PbNO3. So pasti dia punya kation Pb. Tapi kita lakukan uji. Nah, kita masih punya beberapa tabung reaksi yang masih belum dipakai, jadi ini aja yang kita gunakan ya. Kita buka, masukkan sampelnya. Nah, sedot, keluarkan sini. Jadi dia si ujung pipet tetes nggak menyentuh tabung reaksi sama sekali. No. Tutup lagi. Nah, kalau kalian baca, kalau dia ketemu dengan HCl, di sini HCl nih. HCl disedot dulu. Kalau reagen hanya pakai tetesan ya. 1, 2. Nah, bisa lihat dia langsung membentuk endapan putih seperti ini. Berarti golongan 1. Wah, ini si kertas saring yang tadi tuh makin kelihatan hitamnya. Jadi kayak gini yang tadi yang Ag itu D. Kita lakukan uji penegasan untuk sampel Pb. Kita pakai lagi tabung reaksi yang baru. Sini masukin sampel Pb-nya 1 kali drop. Tutup. Ditambahkan dengan K2CrO4. Ini kalian sedot. Pindahkan 1, 2. Kembalikan kelebihannya. Tutup lagi. Di sini kelihatan ya, endapan berwarna kuning. Beda sama si Ag. Kalau Ag ketemu K2CrO4 dia merah, kalau yang ini dia warnanya kuning. Ketemu yang kedua. Lanjut. Sampel Pb kita uji lagi. Biar kita makin yakin tuh. Pb. Kita campurkan dengan yang ketiga, kita diminta campurin pakai atau reaksikan dengan Ki. Ini kita teteskan 1, 2. Wah, benar ya, dia menghasilkan endapan warna kuning. Kalau untuk Ki kita punya lanjutan ujinya, jadi kita tambahkan dengan Aquades atau H2O. Langsung aja dimasukin ke dalam sini, jangan nyentuh ya biar nggak kontaminasi. Kurang lebih 1:1 aja, kecukupannya kalian ngerasa segimana. Nah, kalau udah ditampurkan dengan H2O seperti ini, baru kita bakar di atas ini bunsen deh, ini yang namanya bunsen. Cuman Mbak demonstrasiin aja ya. Ini bunsen, kalian bisa buka tutupnya. Kalian nyalakan apinya di atas ini. Nah, ini sumbu untuk apinya. Kemudian kalau sudah nyala apinya, ini ada penjepit tabung. Kalian jepit tabung reaksinya seperti ini. Baru kalian goyang-goyangkan dan dipanaskan. Nah, posisi kalian memanaskan jangan sampai mulut dari tabung reaksi mengarah ke muka atau mengarah ke muka temennya. Idealnya kita melakukan pemanasan di dekat jendela. Jadi si mulut tabungnya mengarah ke jendela sambil kalian goyangkan. Takutnya ketika kita nggak sadar dia terlalu panas atau bagaimana ada reaksi dengan api, takutnya ini melecat gitu loh, jadi takut kena muka atau temannya. Ini kita panaskan sampai dia mendidih. Kemudian setelah dia mendidih, kalian matikan bunsen, cukup dengan menutup biasa seperti ini. Kita dinginkan, nanti dia akan terbentuk glitter-glitter yang bakal menunjukkan itu adalah keping emas seperti itu. Nanti Mbak kasih lihat dokumentasinya. Oke, selesai. Yang terakhir kita uji dengan H2SO4. Ini yang baru juga ya. Ini Pb. Kemudian kita reaksikan dengan H2SO4. Nih. H2SO4. Katanya kalau Pb ketemu H2SO4 dia akan membentuk endapan putih. Let's see.
Kita coba. Benar kan, dia akan membentuk endapan putih. Nah, bisa kita simpulkan bahwa semuanya memang benar yang tadi skemanya. Oke Mbak, tambahan sedikit ya, kayak tips and trick kalau kalian pakai pipet tetes. Jadi kebanyakan tuh biasanya kan megangnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya kita lagi diawasin kan suka tremor gitu kan kalian. Nah, takutnya ketika kalian tremor, ini bakal begini kan, menyentuh dinding. Sedangkan nggak boleh sama sekali si ujung pipet ini ketemu atau bersentuhan langsung dengan tabung reaksi. Jadi biar kalian menghindari tremor, kalau udah tremor kan takutnya juga tetesannya nggak tepat masuk ke dalam tabung reaksi, malah berceceran di sekitarnya, malah nggak tepat masuk. Jadi biasanya kalau Mbak megangnya itu ini ya, kan tumpuannya adalah si telunjuk sama jempol buat balonnya ini. Jadi kalian pegang juga batangnya seperti ini biar mempermudah pegang batang si pipet tetesnya. Jadi sambil kalian sedot, pindahkan, masukkan, tepatkan di tengah-tengah, lepas seperti ini. Nah, jadi dia tegak lurus gitu loh. Jadi kalian kalaupun tremor nggak yang kelihatan banget lah gitu. Kayak gitu ya. Nah, tadi kan kita udah demonstrasiin tuh bagaimana cara mereaksikannya setelah kita mengikuti cara kerja yang tadi udah Mbak jelasin kurang lebih ya, kayak gitu. Dan sekarang kita isi untuk uji organoleptisnya atau uji secara penampakan fisiknya. Jadi kita udah simpulin ya, yang tadi ini adalah Ag, sebut aja. Ini adalah sampel yang mengandung kation Ag+. Baru kita isi di sini uji organoleptisnya. Di sini sampel kalian tulis Ag+. Nah, untuk bentuknya kalian bisa lihat bentuknya adalah cairan. Kalian tulis di sini cairan. Jadi kita hanya melihat saja cairan. Untuk warna, nah warna di sini berwarna bening atau tidak berwarna ya, kalian boleh tulis bening aja. Untuk bau, ini kalian tinggal melakukan kibas-kibas aja dari tutup tabungnya. Dikibas-kibas seperti ini. Jadi jangan langsung kayak dicondongin ke hidungnya, jangan, bahaya. Jadi kalian kibas-kibasin aja. Nah, setelah kalian kibas-kibasin, baru kalian simpulkan. Jadi di sini baunya itu dia tidak memiliki aroma khusus, emang nggak ada baunya sama sekali, jadi di strip aja. Untuk rasa nggak mungkin kan, ntar Mbak cobain rasanya buat dimasukin ke mulut, nggak mungkin. Jadi rasa di stripin aja. Selanjutnya sampel yang kedua untuk PB. Nah, sama di sini kalian tulis sampelnya, sampel PB2+. Untuk bentuk dia juga cairan. Bentuknya cairan. Warna di sini dia berwarna kuning. Kuning. Baunya dia kita aromakan ya. Dia tidak memiliki bau yang khas, kita stripin juga. Untuk rasa strip kayak gitu. Sudah selesai. Kan bahwa kedua sampel ini, yang di sini adalah Ag dan yang ini adalah PB. Selesai pemeriksaannya.